mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan juga melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita.
Mari kita siapkan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu memberikan kami jaminan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian sembah kita bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua di tengah-tengah masa liburan ini? Minggu depan teman-teman sudah masuk sekolah, so pastikan dalam minggu ini kalian enjoy your holiday. Dan jangan lupa besok kita ketemu di Radiant Camp 5.0. So sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, baik dalam masa kami sedang sekolah, baik dalam masa liburan, Engkau tidak pernah libur dalam menyertai dan juga membimbing kami. Kami rindu Tuhan dalam masa-masa liburan ini, kami menghasilkan buah-buah roh dan juga kami mendapatkan banyak hal yang baru yang Tuhan bukakan untuk kami. Kami siap dengar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya POV ya, point of view. Ada POV ini, POV itu. Nah, pernah dengar satu kisah cerita film udah cukup lama. Film ini berjudul Karate Kid. Karate Kid ini menceritakan seorang anak yang berubah POV-nya ketika dia bertemu dengan seseorang. Dia bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan dia untuk karate. Nah, anak ini namanya Dre Parker dan si gurunya namanya Mr. Han. Hari itu Dre nggak sengaja belajar karate dengan Mr. Han. Mr. Han ini adalah orang yang dia temui ketika dia baru pindah kota. Mr. Han ini bilang sama si Dre gini, kalau kamu pengen jago karate, ikuti ajaran saya. Lalu si Dre ini berpikir bahwa wah bakal diajar untuk ngangkat beban mungkin 100 kilo. Atau mungkin dia diajar untuk handstand. Atau dia diajar untuk nempel di tembok or something yang amazing. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Mr. Han untuk melatih si Dre ini anak kecil umurnya baru 8-9 tahun. Mr. Han bilang, oke, sekarang buka jaket kamu.
Sekarang letakkan jaket kamu, gantungkan di gantungan kayu. Oke, udah. Sekarang ambil lagi, pakai lagi. Buka lagi, gantung lagi. Ambil lagi, pakai lagi. Buka lagi, gantung lagi. Buka, gantung, pakai. Buka, gantung, pakai. Terus aja berulang-ulang sampai Dre ini kesel. Terus Dre bilang, apa-apaan sih Mr. Han? Kalau saya cuman buka jaket gantung, di rumah juga bisa. Mama juga sering nyuruh-nyuruh saya buka jaket gantung. Masa sekarang katanya mau membuat saya jadi seorang jagoan karate? Kok cuman buka jaket, gantung jaket, pakai jaket lagi sih? Terlalu gampang. Ternyata gerakan-gerakan sederhana yang Dre lakukan, walaupun sepertinya hanya buka jaket, gantung jaket, ambil jaket, pakai jaket, buka lagi, gantung lagi. Sepertinya sederhana, tetapi Mr. Han sedang mengajarkan bahwa di dalam hal-hal yang sederhanalah terletak ada dasar-dasar dari kekuatan seorang karateka. Sejak hari itu, waktu Dre sadar, POV Dre ini berubah. Oh, ternyata dengan saya berlatih membuka jaket, menggantung jaket, mengambil jaket, memakai jaket. Ketika POV-nya berubah dan dia tahu bahwa ada tujuan dari Mr. Han, ada tujuan dari buka gantung pakai jaket itu, maka sejak hari itu Dre jadi semangat. Dre tahu bahwa wah, ini akan menjadi dasar untuk saya jadi karateka yang hebat. Teman-teman, perbedaan POV itu akan menyebabkan ada perbedaan sikap. Perubahan sikap dari Dre Parker ini disebabkan karena POV-nya berubah. Yang tadinya dia pikir, apa sih ini? Gak guna banget, cuman gini-gini aja. Cuman buka jaket, cuman gantung jaket, cuman. Ketika dia tahu ada tujuan di balik semua pekerjaan-pekerjaan kecil tadi, POV-nya berubah, langsung Dre punya semangat. Langsung Dre punya yang namanya determination. Dia bertekad bahwa, oke, I wanna do it better and better, faster and faster every day. Dan setelah itu tentu kita udah tahu ya ceritanya, Dre semakin hari semakin cepet tuh buka gantung jaketnya semakin cepet, dan akhirnya Mr. Han mengajari dia, karena dia sudah menguasai dasar-dasarnya, Mr. Han mengajari dia banyak jurus-jurus yang hebat. Kisah tadi mengajarkan kita tentang pentingnya tujuan bagi kehidupan kita. Tujuan atau purpose. Tujuan purpose yang jelas akan membuat orang berjuang dengan gigih dan tidak mudah jadi putus asa. Sebaliknya, kalau orang hidup tanpa tujuan, bukan aja gampang putus asa, juga akan ngerasa bahwa hidup yang ia jalani adalah kehidupan yang gak ada gunanya. Kayak tadi, Dre ngerasa apa sih gak ada gunanya cuman gantung-gantung jaket doang. Setelah dia tahu, oh ini toh tujuannya. Dia merasa ketika dia menggantung jaketnya, di situ ada guna yang akan sangat berdampak di masa yang akan datang. Ada satu quotes dari seorang sastrawan dari Amerika bernama Mark Twain. Dia bilang gini, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Sekali lagi, Mark Twain bilang, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Dua hari yang terpenting dalam kehidupanmu adalah hari ketika kamu lahir dan hari di mana kamu menemukan alasan kenapa kamu dilahirkan. Mark Twain, dia bilang bahwa hari kamu dilahirkan adalah hari yang penting, betul. Tetapi hari yang berikutnya yang paling penting selain kamu dilahirkan adalah kamu tahu kenapa kamu dilahirkan. Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak kenapa kamu dilahirkan? Apa ya alasan Tuhan untuk membawa kita ke dunia ini, di keluarga ini, di tengah-tengah negara ini, dan bukan di tempat lain? Tujuan hidup akan mengubah point of view kita atau POV kita dengan sangat drastis. Tujuan hidup setiap orang berbeda, tetapi bukan hanya berbeda setiap individu, melainkan juga tergantung dari waktu saat kamu ada. Tujuan hidup kamu dengan tujuan hidup mama papa beda. Tujuan mama papa dengan kakek dan nenek kamu berbeda. Setiap generasi punya tujuan yang unik dan spesifik. Kita lihat nih dari satu kisah raja namanya Raja Daud. Pernah dengar ya teman-teman Raja Daud? Raja Daud di Kisah Para Rasul yang diceritakan ulang oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 36 mengatakan begini.
Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dalam versi bahasa Inggrisnya, now when David has served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Versi New International Version. Dari ayat ini, ada POV yang bisa kita pelajari. Raja Daud ini sebetulnya dari perjanjian lama ya, tapi waktu Rasul Paulus menceritakan ulang di kisah para rasul, Rasul Paulus mau cerita bahwa dia ini adalah raja yang dari generasi ke generasi. Nah, waktu Raja Daud mengatakan bahwa saya sudah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, kita belajar bahwa POV of purpose ada 3. Yang pertama, our God is God of purpose. Tuhan kita adalah Tuhan atas rencana, Tuhan yang punya rencana, bukan Tuhan yang suka iseng. Allah selalu bekerja dengan tujuan yang jelas. He is our God, God of purpose. Dia tidak pernah bertindak baru mikir belakangan. Kadang-kadang karena saya suka spontan, maka orang tua saya bilang, dasar ya kamu ya, ngomong dulu baru mikir. Ambil keputusan dulu baru mikir. Aduh kenapa ya tadi saya ngomong gini. Aduh kenapa ya saya ambil keputusan kayak gini. Bersyukur Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah, aduh kenapa ya saya ciptain si Sheryl ini ya. Salah nih, nggak akan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kamu teman-teman. Apapun yang Tuhan lakukan, dia selalu memiliki tujuan di baliknya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa sebab Daud melakukan kehendak Allah. Pada zamannya, kehendak Allah atau dalam bahasa Inggrisnya God's purpose, tujuan Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu memiliki purpose atau tujuan. Berarti kamu dan saya di dunia ini bukan kebetulan ada di sini. Pasti karena ada tujuan dari Allah dan tujuan Allah itu selalu baik. Kejadian 1 ayat 31, waktu dunia baru dijadikan, Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Teman-teman, dialah Tuhan yang bisa kita percaya. Jadi kita jangan curiga sama Tuhan. Nah, walaupun kita tahu nih, Tuhan punya rencana, Tuhan pasti rencananya baik. Walaupun di kepala kita udah tahu, pasti untuk kebaikan saya. Tapi belum tentu kita sungguh-sungguh percaya dan mengikuti rencana Tuhan. Kita, namanya manusia ya, seringkali kita punya keinginan sendiri. Di Yesaya 55 dikatakan begini nih. Ayat yang ke-8, sebab rancanganku, kata Tuhan, ku-nya ku besar ya, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu manusia. Dan jalanmu, maksudnya jalan kita manusia, bukanlah jalanku, kata Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kebayang teman-teman, dari tingginya langit ke bumi, wah berapa tinggi ya, tinggi banget. Jaraknya sangat besar. Itu adalah ilustrasi yang Tuhan berikan segimana jauhnya pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Kalau misalnya kita ada di satu gedung tinggi, kalau naik ke satu gedung tinggi yang paling tinggi, let's say kita ada di lantai 50 dan teman kita ada di lantai 5. Ketika kita melihat ke jendela, pandangan kita di lantai 50, kita bisa melihat ke seluruh penjuru kota Bandung. Tapi kalau dari lantai 5, ia bisa melihat gedung-gedung sekitar, tapi nggak bisa melihat secara luas. Tuhan ada di atas sana, bukan cuma lantai 50. Mungkin dia ada di lantai 500, 5.000, sangat tinggi. Dan kita ada di tanah, ada di bumi. Teman-teman, udah pasti Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Apa yang kita nggak lihat, Tuhan sudah lihat. Maka ia layak untuk dipercaya. POV yang kedua, God's purpose is specific. Tujuan Tuhan itu spesifik. Suatu hari saya tanya nih sama satu anak pelajar. Dia lagi bingung, mau kuliah kemana ya kak? Aduh bingung nih, jurusannya apa ya? Nanti mau daftarnya apa ya? Biasa kalau udah kelas 11 akhir-akhir menuju kelas 11, pertanyaan-pertanyaan nanti saya kuliah apa ya? Aduh bingung, kuliah enggak ya? Gap year enggak ya? Kalau nggak keterima di universitas ini, udahlah saya gap year aja. Beasiswa enggak ya? Keluar negeri, keluar kota, kemana ya? Dan saya bertanya, bukan tentang mau di mana kamu kuliah, tapi apa tujuan hidup kamu?
Kalau kamu tahu tujuan hidup kamu, maka kamu akan tahu di mana dan kampus apa, jurusan apa kamu harus kuliah. Dia menjawab, tujuan hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Dengan sangat yakin dia mengatakan itu. Memang betul, tujuan kita yang Tuhan kasih adalah agar kita memuliakan Tuhan. Itu merupakan tujuan yang bersifat umum atau general. Semua anak Tuhan, semua generasi harus memuliakan Tuhan. Nah, tapi nggak sampai di situ aja. Tuhan juga punya tujuan yang spesifik untuk setiap kita. Sama-sama kita katakan spesifik. Karena setiap kita itu unik dan khusus, maka tujuan Tuhan pun unik dan khusus. Gak bisa niru-niru. Karena papa saya begini, aku juga. Karena mama saya begini, aku juga. Karena kakak saya, sepupu saya begini, aku juga. Teman-teman, tujuan Tuhan untuk kamu adalah unik dan khusus. Dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi rencananya bagi kamu. God's purpose di zaman Daud beda dengan God's purpose di zaman Saul, raja sebelumnya. Beda lagi dengan zaman Salomo atau anaknya si Daud nih. Tujuan Allah buat Daud beda juga dengan tujuan Allah buat tokoh-tokoh Alkitab dengan Abraham, dengan Yusuf, Daniel, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Beda-beda tujuannya. Jadi gak bisa nih Daud membandingkan dirinya dengan Musa. Wah si Musa sih gini ya, aku kok gini. Gak bisa teman-teman. Sama seperti kamu tidak bisa membandingkan tujuanmu dengan orang lain. You are special. Kalau Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zamannya, Daud tetap hidup nggak? Tetap. Tapi dia tidak akan merasakan kepuasan dalam hatinya karena telah melakukan kehendak Allah. Kita hanya akan merasa puas, kita akan hanya merasakan fulfillment ketika kita berjalan dalam purpose yang Tuhan kasih untuk kita. Di rumah saya punya kulkas dan saya punya dispenser. Kulkas buat apa sih teman-teman? Dispenser buat apa ya? Sekali waktu awal-awal beli kulkas dan beli dispenser ketika belum dicolokin ke listrik, kulkasnya mati, dispensernya juga mati. Maka kulkas bisa jadi dipakai awal-awal saya titip dulu deh, taruh dulu ada gelas, taruh dulu ada barang-barang yang bergeletakan, titip dulu deh dalam kulkas. Biar kelihatannya rapi, masukin semua barang yang berserakan di meja, masukin ke kulkas. Lalu si dispenser dipakai apa? Lumayan deh dispenser ini dipakai buat jadi meja, buat tempat taruh laptop, buat tempat taruh piring kalau makan, numpang makan di atas dispenser. Pada akhirnya kulkas dipakai jadi lemari, dispenser dipakai jadi meja. Apakah bisa? Bisa. Tapi akan sangat disayangkan karena si kulkas dan si dispenser tidak memenuhi panggilan hidupnya. Sayang sekali ya teman-teman. Tetapi itu tidak saya biarkan lama. Setelah itu saya bersihkan kulkasnya agar kulkas itu bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Yaitu untuk mendinginkan makanan, membuat makanan bisa menjadi lebih awet dan dispenser ini tentu untuk meletakkan galon-galon air minuman dan buat kita bisa dengan mudah mengambil air. Teman-teman, your purpose is unique. Jangan tiru orang lain. Karena kalau kulkas meniru lemari, dia tidak akan memenuhi tujuan hidupnya. POV yang ketiga, our purpose, follow God's purpose. Tujuan kita ngikutin tujuan Tuhan. Jangan kebalik ya teman-teman. Di Yesaya 55 ayat 8 dibilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi kita jangan so tahu. Seperti tingginya langit dari bumi, gimana kita tahu ya apa yang ada dalam langit. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Kalau kita ingin agar kehidupan kita tidak sia-sia, maka kita perlu ngikutin atau menyesuaikan tujuan hidup kita dengan tujuan Tuhan. Tuhan aku nih tujuannya apa ya? Kalau kita tahu, oke, tujuan Tuhan buat saya adalah ini, ikutilah. Jangan kita malah kebalikan. Sama seperti sikap Daud. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. He did it, dia melakukannya. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah? Atau justru kebalikannya kita maksa supaya Tuhan yang melayani kehendak kita. Pokoknya aku mau ini. Pokoknya aku mau kuliahnya di sini. Kalau nggak di sini aku nggak mau kuliah.
Aku mau gap year, aku mau coba lagi sampai keterima. Pada akhirnya kita buang waktu padahal bukan itu yang Tuhan mau. Atau kita memaksa harus jurusan ini padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ya bisa teman-teman segeng saya semuanya jurusannya ini sih. Semuanya jurusannya manajemen sih. Semua jurusannya arsitek sih. Maka pada akhirnya kamu tidak memenuhi panggilanmu just because kamu ingin sama seperti teman-temanmu yang lain. Teman-teman, Tuhan harus menjadi pusat dari tujuan kehidupan kamu. Dan bukan sebaliknya, kita menempatkan teman-teman, kegiatan, kesibukan, atau perasaan kita, atau ambisi kita sendiri sebagai pusat dari tujuan kehidupan kita. Tujuan Tuhan bukanlah perasaan kita. God's purpose is not our feeling. Jangan ikuti dengan feeling. Tapi pastikan kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan pastikan kamu berjalan di dalamnya. Di minggu-minggu yang akan datang, kita akan bahas bagaimana cara kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana langkah-langkah awal sejak dari masa-masa kamu masih pelajar untuk berjalan dalam tujuan Tuhan. Hari ini teman-teman, sebelum kita mencari dan bertanya pada Tuhan, apa sih tujuan Tuhan buat saya? Sebelum itu terjadi, pastikan kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa Yesus dalam hidupmu, maka apapun yang kamu kerjakan, kamu berjalan sendirian. Gak ada seorang pun yang mau berjalan sendirian. Mari kita undang sahabat kita, Tuhan kita, Bapa kita, untuk menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Sama-sama kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah berhenti atau tidak pernah lelah untuk mengejar kami. Bahkan ketika kami sedang menjauh, ketika kami sedang berdosa, Engkau selalu ada dan siap untuk menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Dan hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar di dalam posisi apapun, kondisi apapun, dimanapun mereka berada, mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami ketenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kau berdoa Tuhan, biar Tuhan menjadi Raja dan mengampuni segala dosa-dosa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dalam segala apapun yang engkau kerjakan. Berkat Allah ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau mengambil keputusan. Biar nama Yesus yang ditinggikan dan nama Yesus yang menjadi dasar dari segala yang engkau kerjakan. Sama-sama terima berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang sudah terima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Bagi teman-teman yang rindu untuk didoakan, teman-teman bisa untuk scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.